Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A pada hari ini akan menganalisis core value ASN berakhlak dari salah satu tokoh panutan di Jawa Barat, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran pada tanggal 15 Januari 1965. Beliau mengenyam pendidikan di SMPN 1 Pangandaran, SMAN 1 Yogyakarta, dan melanjutkan paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri. Pada tahun 2016, beliau melanjutkan pendidikan Dr. Honoris Causa dari Universitas Diponegoro, dan pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan Dr. Honoris Causa bidang keilmuan, manajemen, dan konservasi sumber daya kelautan di ITS Surabaya. Beliau menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ke-7 pada Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala. Beliau telah meraih segudang prestasi, diantaranya yang pertama, Penghargaan Perempuan Jawa Barat dari Komite Nasional Pemuda Indonesia pada tahun 2015. Yang kedua, beliau mendapatkan penghargaan Leaders for Living Planet Award sebagai penghargaan atas perannya dalam memajukan pembangunan sektor perikanan, pelestarian alam laut, dan pemberantasan pencurian ikan pada tahun 2016. Beliau juga menempati posisi pertama pada rapor tingkat kepuasan kinerja pemerintah Joko Widodo dan Yusuf Kala yang dirilis oleh Alpara Research Center. Berikut ini akan kami paparkan nilai-nilai berakhlak dari Ibu Susi Pujiastuti. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Beliau memberikan pelayanan prima kepada masyarakat saat beliau menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Beliau dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal dan dikenal dengan istilah tenggelamkan. Upaya ini pada akhirnya membuahkan hasil, karena dapat mengurangi upaya tangkap sebesar 25% dan berpotensi menambah jumlah tangkapan sebesar 14% dan keuntungan sebesar 12%. Pada tahun 2014 sampai 2019, sudah 556 kapal penangkapan ikan ilegal yang dimusnahkan. Yang kedua, akuntabel. Beliau bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai menteri. Hal ini ditunjukkan dari berhentinya beliau dari jabatan sebelumnya, yaitu sebagai CEO Susi Air dan PT ASI Group. Beliau menyampaikan agar bisa bekerja maksimal tanpa konflik kepentingan apapun. Yang ketiga, kompeten. Selama masa kepemimpinan Ibu Susi, banyak prestasi yang telah beliau raih, terutama di bidang perikanan. Pada tahun 2018, ekspor produk perikanan Indonesia meningkat sebesar 45,9%. Ibu Susi juga merupakan seorang yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya dan terus meningkatkan kapabilitasnya demi kedaulatan perikanan Indonesia. Yang keempat, harmonis. Ibu Susi Pujiastuti merupakan seorang menteri yang sangat ramah, akrab dengan masyarakat tanpa memandang suku, derajat, dan pekerjaan mereka. Beliau seringkali diberitakan akrab sekali dengan masyarakat, terutama pedagang ikan yang berasal dari daerah Pangandaran.
Beliau suka menolong para nelayan dan pedagang kecil di tempatnya lahir. Yang kelima, loyal. Beliau berdedikasi dalam pekerjaannya dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kiprahnya dalam memberantas penangkapan ikan ilegal dengan penenggelaman kapal mendapat pertentangan dari berbagai pihak. Namun, beliau bergeming dan rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu dibuktikan dengan meningkatnya produktivitas perikanan Indonesia. Yang keenam, adaptif. Untuk menghadapi dinamika pasar, Ibu Susi terus berinovasi, salah satunya dengan menetapkan larangan ekspor benih lobster. Ekspor benih lobster akan menguntungkan para petambak dari negara lain, karena ketika dewasa harga lobster tersebut akan sangat tinggi, sehingga Ibu Susi mengeluarkan kebijakan tersebut. Yang ketujuh, kolaboratif. Sebagai menteri, Ibu Susi membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak. Contohnya, yang pertama dengan perbankan, mengenai peran strategi sektor keuangan dalam mendukung pembangunan sektor maritim. Yang kedua, dengan Tentara Nasional Indonesia untuk pengamanan sektor kelautan Indonesia. Kolaborasi tersebut tentu dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara.